Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herstiawan. Kali ini kita akan bahas materi tentang bentuk molekul dari suatu senyawa kimia yang berasal dari bab ikatan kimia dan bentuk molekul. Topik materi yang akan kita bahas adalah teori domain elektron sebagai dasarnya, dan lanjutannya adalah teori VSPR dan akan menentukan bentuk molekulnya seperti apa. Kompetensi dasar yang akan diambil, dan karena berhubung ini video tentang sekedar teori saja, maka yang saya ambil sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah menerapkan teori dari VSPR dan domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Tujuan pembelajarannya tujuannya adalah memprediksi bentuk molekul dari senyawa dengan teori VSPR dan domain elektron itu sendiri. Nah, kita langsung ke materi intinya. Teori tolakan pasangan elektron valensi atau VSPR, dan di mana VSPR itu adalah singkatannya Valence Shell Electron Pair Repulsion, atau repulsion ini adalah tolakan pasangan elektron valensi. Nah, di mana lanjutannya adalah lanjutan dari teori domain elektron. Nah, di mana domain elektron itu adalah kekuasaan elektron yang berpasangan. Dari mana dasar materinya adalah namanya tolakan. Ada tolakan antara pasangan elektron, ya. Jadi pasangan elektron ini punya tolak-tolak menolak, baik yang berikatan maupun yang tidak berikatan ataupun bebas. Karena saling tolak menolak, akibatnya adalah pasangan elektron tersebut mencapai di kondisi sampai yang stabil dan membentuk sudut dan posisi tertentu, ya, supaya dia senyaman-nyamannya, ya. Oke, untuk urutan gaya tolak menolak adalah PEB dengan PEB, itu yang pertama, karena ada dua, ya, PEI pasangan elektron ikatan dan PEB adalah pasangan elektron bebas. Jadi yang paling besar adalah antara bebas dengan bebas, yang kedua bebas dengan ikatan, dan yang terakhir adalah yang paling lemah adalah ikatan dengan ikatan. Di sini kita langsung masuk ke bentuk molekulnya aja. Jadi efek yang tadi nih, bentuk molekul dong. Nah, punya seperti ini, ya. Bentuk molekulnya adalah linear untuk yang domain elektronnya 2, dengan kalau nggak ada PEB of course linear, dan domain elektronnya 3, maka bentuk dasarnya adalah trigonal datar, atau trigonal segitiga datar, ya, boleh. Nama lainnya boleh seperti itu. Tapi kalau mau namanya trigonal datar aja juga nggak apa-apa. Dan gambarnya seperti ini. Dan untuk tidak ada PEB, of course sama. Satu PEB saya ambil, ikatannya jadi PEB seperti ini, bengkok, ya. Terlihat gambarnya bengkok, ya. Kemudian untuk total domain elektronnya 4, tetrahedral. PEB-nya juga kalau kita 0 alias gak ada PEB, tetrahedral sesuai. Dan untuk kalau saya ambil satu di atas, bentuknya adalah piramida segitiga, ya. Piramid ini kalau bentuk 3D aslinya tuh piramid dengan alas segitiga. Kemudian kalau saya ambil satu lagi, bentuknya pasti bengkok. Nah, kita lanjut ke domain elektron yang berikutnya, ada 6, ya. Oke. Nah, berarti yang kelima dan yang keenam. Dan kelima untuk piramida trigonal namanya, karena ke atas dan ke bawah ini membentuk piramid, ya, dengan alas segitiga dan ada 2. Dan untuk kalau PEB-nya 0 adalah seperti ini. Satu PEB-nya seperti ini juga jungkit, ya, jadinya namanya. Kalau 2 bentuknya huruf T seperti ini nih, huruf T. Dan untuk kalau misalkan saya ambil tiga-tiganya, titik sekelilingnya akan membentuk sesuatu yang lurus, linear namanya. Yang keenam, oktahedral. Kalau nolnya nggak saya ambil, tetap sama. Kalau satunya saya ambil dari bawah, namanya piramida segi 4, atau piramid dengan alasnya segi 4, ya. Bisa bayangin, ya, piramid alasnya segi 4, ya, jatuhnya kayak piramid seperti biasa lah. Cuman bawah alasnya tuh nggak mesti persegi, bisa segi 4, bisa segala macam. Kemudian ingat, kalau bawahnya diambil harus atasnya yang diambil.
Jadi segi 4 datar. Dan kemudian kita lanjut lagi, bentuknya huruf T kalau saya ambil sebelah belakang. Ini kalau yang putus-putus begini itu adalah bagian belakang, dan yang ini adalah bagian depannya. Nah, karena berhubung belakangnya saya ambil seperti ini, maka depannya ini yang saya ambil. Nah, seperti ini, bentuknya lurus. Nah, untuk summary-nya, kalian bisa perhatiin sendiri ya. Nah, ini ada notes tambahan. Untuk si rumus molekulnya ini, bukan rumus molekul ya, rumus dari VSPR-nya ini sendiri adalah AXPEI dan EPEB. Jadi tinggal disesuaikan. Tadi kan ada nih yang domain elektronnya sekian, dengan pasangan elektronnya berapa, ikatan yang berapa, bebasnya berapa kan. Nah, kalau 20 linear, AX2. Jadi kalau misalkan kalian langsung PI 2, atau misalkan udah tahu nih PI-nya ada 2, langsung PB-nya juga 0, langsung jawabnya linear. Jadi gambar ini nggak wajib digambar sebenarnya, karena takutnya gambarnya tuh kadang ada yang nggak sesuai. Kemudian 30 trigonal datar, bentuknya seperti sudah disebutkan, AX3, 21 AX2 E1 bengkok. Kemudian ini summary aja ya, jadi saya percepat. PI-nya 4, PIB-nya 0, AX4 tetrahedral, AX3 E1 piramida segitiga, dan AX2 E2 bentuknya bengkok. Kemudian PI-nya 5, PIB 0, AX5 piramida trigonal, AX4 E1 bidang 4 atau juga jungkit, AX3 E2 PI-nya 3, PB-nya 2 bentuk T. Kemudian untuk AX2 E3 linear. Kemudian untuk domain elektronnya 6, AX6 oktahedral, dan untuk AX5 E1 adalah piramida segi 4. Kemudian untuk AX4 E2 PI-nya 4, PIB 2 segi 4 datar, AX3 E3 ya bentuk T, dan AX2 E4 adalah linear. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini kalau misalkan mau digambar, kalau mau gambarnya real juga bagus, tapi kalau nggak realnya banget, ya sekedarnya aja biar tahu PI-nya berapa, PIB-nya berapa pun nggak apa-apa. So, kita bikin dulu dong struktur Lewis sama konfigurasi elektronnya. Di sini diminta SF6, S-nya 16, F-nya 9, dan S-nya 16 hanya 1 untuk H2S. So, kita buat dulu konfigurasi elektronnya dan struktur Lewisnya seperti ini. Ingat, ini bukan defaultnya karena elektronnya bisa pindah-pindah. Dan untuk diatur sedemikian rupa untuk untuk berpasangan semua ya. Karena di sini tidak ada ngecek kaidah oktet atau enggak. Harus SF6. Jadi gambarnya seperti ini. Dan kalau 3D molekulnya adalah seperti ini. Dan ingat, jadi kalau kalian mungkin gambarnya nggak bagus, misal nih pasangannya mungkin begini nih, nggak apa-apa. Yang penting tahu, kalian perhatikan PII-nya 6 dan PIB-nya kan nggak ada. Nah, makanya jadinya AX6 dan namanya oktahedral. Jadi ada seperti ini untuk mengurangi tingkat kesalahan gambar atau tingkat error dalam memprediksi bentuk molekul. Untuk H2S bentuknya sedemikian rupa seperti ini, dan dilanjutkan 3D molekulnya seperti ini. PI-nya 2, PIB-nya 2 ya. PIB-nya tuh yang ini nih, yang pasangan tapi nganggur. Nah, seperti ini, bengkok bentuk V ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalau misalkan mau pakai rumus itu ada, cuman nggak saya bahas di sini. Mungkin kita akan bahas di next time ya, ataupun nanti kita discuss di grup ya. Oke. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.